warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tayyib, alhamdulillah fi hadhihi al-lailah نلتقي مرة ثانية. نحن نستطيع أن نجتمع مرة أخرى في هذا الفصل المبارك لتعلم اللغة العربية في اللقاء الثامن في الصحة والعافية. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali untuk belajar bahasa Arab di dalam pertemuan yang ke-8 ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah. Fa insyaallah hadhihi lailah akhirul liqa fil marhalati tsalisah. Insyaallah pada malam hari ini adalah pertemuan terakhir ya di basic yang ketiga. Wa ba'da hadza au ba'da hadzal fasl ya. Setelah setelah kelas ini, idza masalan antum turiduna an tastamirru ad-dirasah fi islamku fa'alaikum an tusajjilu ismakum ilal fasril intermediate. Ada nanti bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pembelajaran terus belajar belajar bahasa Arab untuk eh, semakin mendalami bahasa Arab, bisa melanjutkan di pembelajaran selanjutnya itu di kelas intermediate. Ya sudah bukan kelas basic lagi, akan tapi sudah ke jenjang selanjutnya. Wa indi menurut saya ta'allumul lughatil arabiyyah yani laisa faqat bimujarradi basic awal sani salis walakin ilal tulis zaman ila tulis zaman. Menurut saya untuk belajar bahasa Arab ini memang tidak cukup ya untuk hanya basic 1, 2, dan 3, akan tapi uh, ana ansahukum ana ursyidukum ila li ta'allumil lughatil arabiyyah kullal waqt. Saya yang saya harapkan antum bisa belajar bahasa Arab terus-menerus, tidak hanya eh, di berhenti di basic 3 ini, akan tapi bisa terus belajar bersama. Insyaallah. Baik, Allah, naam, insya Allah. Lanjut naam, terus. tayyib. Alhamdulillah ya. Allah, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna al al-himmah fi ta'allumil ulumid dunya. Semoga juga diberi kekuatan untuk bisa senantiasa belajar untuk memahami ilmu-ilmu agama. Amin. Ya. Baik, saya langsung saja membaca sa'ansyur. Saya akan bagikan share screen. Ya. Oke. Naam. Hmm. Al-wahdatus saminah. Al-wahdatus saminah. Ya, kita sudah masuk ke unit yang ke-8. Mada sanatakallam fi hadhil lailah. Nahnu sanabahas atau sanatakallam amma yata'allaq bil jawaiz. Al-jawaiz bimakna, ma makna al-jawaiz? Apa artinya jawaiz? Jawaiz artinya adalah hadiah, hadiah. Hadaya Ustaz. Ah, ah. Al-jawaiz ini sama dengan hadiah, ya. Jaizah biasanya itu hadiah, bisa juga jaizah. Jamaknya adalah jawaiz, artinya adalah hadiah, hadiah. Nah, ini gambarnya adalah bingkisan, ya.
Naam. Tayyib. Nastamir, kita lanjutkan. Oke. Nahnu nutarjim awalan, kita terjemahkan terlebih dahulu. Al-jawaizu hadiah-hadiah. Al-farhatu bil jawaiz. Senang atau bahagia bil jawaiz dengan hadiah-hadiah. Ya. Al-jawaiz. Biasanya itu jaizatus safar atau jawaizus safar itu oleh-oleh. Makanya jaizatus safar itu artinya adalah oleh-oleh. Maksudnya adalah hadiah perjalanan. Nah, bahasa Arabnya adalah jaizatus safar itu oleh-oleh. Maza tahmilu ya waladi? Ma hadhil asya'? Nah, Maza tahmilu ya waladi? Apa yang kamu baca? Apa yang kamu bawa? Maza tahmil, apa yang kamu bawa ya waladi wahai anakku? Ma hadzihil asya, kalau diartikan perkatakan ma apa hadzihil asya, sesuatu-sesuatu ini. Nah, al asya itu biasanya identik diartikan barang gitu ya. Ma hadzihil asya ya tergantung situasi kondisi ya. Tapi dalam hal ini adalah ma hadzihil asya, apa apa ini atau sesuatu-sesuatu apa ini atau barang-barang apa ini yang kamu bawa pakai al asya ya. Ma hadhil asya. Nah, atau biasanya mungkin sering kita dengar eh, jangan lupa ya syek-syeknya biasanya. Kalau kita dulu di pesantren tuh jangan lupa syek-syeknya. Maksudnya syek itu adalah barang-barangnya atau misalnya jajan-jajannya atau sesuatu-sesuatunya atau yang enak untuk mempertimbangkan apalah ya. Ma hadhil asya, apa sesuatu-sesuatu ini atau barang-barang ini? Hadhihi jawaizun. Hazihi ini jawaizun adalah hadiah-hadiah. Hazihi jawaizun, ini adalah hadiah-hadiah. Sa'iduni, sa'iduni, dari kata sa'ada yusa'idu. Bantulah aku, sa'iduni, bantulah aku. Fal jawaizu katsiratun. Maka hadiah-hadiah itu banyak. Fal jawaizu katsiratun. Hadiah-hadiahnya banyak. Oh, hadiah-hadiahnya banyak. Nah, mal jawaizul lati hasalta alaiha. Mal jawaizu. Apa hadiah-hadiah allati hasalta yang kamu dapatkan alaiha atas hadiah-hadiah tersebut atau atasnya gitu ya. Mal jawaizul lati hasalta alaiha. Hadiah-hadiah apa yang engkau dapatkannya gitu. Hasaltu ala jaizatil Qur'anil Karim. Hasaltu ala jaizatil Qur'anil Karim. Hasaltu aku mendapatkan jaizatil Qur'anil Karim, hadiah Al-Qur'anil Karim. Wa jaizatis siratin nabawiyah, dan hadiah sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Wa jaizatil ma'lumatil ammah, dan hadiah al-ma'lumat, pengetahuan-pengetahuan al-ammah yang umum. As-siratin nabawiyah, sejarah Nabi. Nah.
Jadi memang untuk hasola ala itu artinya adalah mendapatkan. Jadi tidak usah diartikan hasol tu ala ja aku mendapatkan atas, tidak usah. Tapi langsung saja hasol tu ala jaizatil Quran, aku mendapatkan hadiah Al-Quran. Wa jaizatis siratin nabawiyah, dan hadiah sirah nabawiyah atau sejarah Nabi. Wa jaizatil ma'lumatil ammah, dan hadiah pengetahuan-pengetahuan umum. Naam. Masya Allah. Faqad hasala waladi ala jawaizil musabaqah. Masya Allah. Masya Allah. Ungkapan takjub ya. Masya Allah. Faqad hasala waladi. Sungguh anakku telah mendapatkan jawaizil musabaqah. Hadiah-hadiah perlombaan. Jawaizil musabaqah. Hadiah-hadiah perlombaan. Kanatil munafasatu syadidatun jiddan. Kanatil munafasah, al munafasah artinya adalah perlombaan. Ya. Kanatil munafasah, perlombaan itu, atau kalau biasanya itu kanatil munafasah adalah perlombaan atau saling berlomba, itu syadidatun jiddan, sengit sekali. Sengit sekali. Mada fa'ala sadiquka Husam? Apa yang temanmu lakukan? Apa yang mada fa'ala? Apa mada fa'ala sadiquka Husam? Apa yang dilakukan temanmu Husam? Apa yang dilakukan temanmu Husam? Husam ngapain ya? Temanmu Husam ngapain? Atau dapat apa gitu loh. Hasola ala jaizatil hadis wa jaizatil khitabah. Hasola ala dia mendapatkan jaizatil hadis, hadiah hadis, wa jaizatil khotoya, dan had, hadiah khitabah. Khitabah itu artinya adalah ceramah ya. Oh, berarti ini kayaknya kurang pas ini ya. Jaizah ini kalau hadiah ini kurang pas. Maka bisa diartikan yang lain, yang pas adalah eh, penghargaan gitu ya. Penghargaan masuk ya, penghargaan ini ya. Hadiah atau penghargaan? Mm-mm. Boleh ya, atau yang pas antara jaizah ini hadiah atau penghargaan bisa ya. Jaizatil khotoya. Khitabah kok khotoya. Hadiah ceramah. Boleh, sudah tidak apa-apa. Haza as'ad. Haza as'adu yaumin fi hayati. Kata ibunya, Haza as'adu yaumin fi hayati. Ini adalah hari terindah di dalam hidupku. Haza as'adu yaumin fi hayati. Ini adalah hari terindah atau hari terbahagia di dalam hidupku.
Laqad rafa'ta ra'sana. Masya Allah. Laqad rafa'ta ra'sana. Engkau telah mengangkat kepala kita. Masya Allah. Bangga. Gitu lah. Laqad rafa'ta ra'sana. Faqalatil ibn. Antuma sabab fi najahi. Jazakumallahu khairan. Antuma kalian berdua adalah as-sabab. Sebab fi najahi di dalam keberhasilanku. Antum sabab fi najahi. Kalian berdua adalah sebab dalam keberhasilanku. Jazakumallahu khairan. Terima kasih. Atau jazakumallahu khairan. Semoga Allah membalas kalian berdua khairan dengan kebaikan. Nah. Wa nahnu sanu'tika jaizatan aidan. Wa nahnu dan kita sanu'tika akan membelimu jaizatan aidan hadiah juga. Dan kita akan memberimu hadiah juga. Nah. Faqalal ibn la uridu minkuma jaizah fal khairu katsir walhamdulillah lakinnani uridu minkuma syai'an akhar. La uridu minkuma jaizah. Aku tidak ingin dari kalian berdua jaizatan hadiah. Aku tidak ingin dari kalian berdua hadiah. Fal khairu katsir, maka kebaikan itu sudah banyak. Fal khair, maka kebaikan itu kebaikan kalian berdua itu katsir sudah banyak. Walhamdulillah dan alhamdulillah. Lakinnani akan tetapi saya uridu minkuma ingin dari kalian berdua syai'an akhara sesuatu yang lain. Lakinnani akan tetapi uridu minkuma saya ingin dari kalian berdua syai'an akhara sesuatu yang lain. Nah, wal ummu ma huwa wa qalatil ab wal ma huwa apa itu? Sanu'tika ma turid. Kami akan memberimu apa yang engkau inginkan, apa yang kamu inginkan. Sanu'tika aku atau kita akan memberikan maturid apa yang kamu inginkan. Faqala al-ibn Tala atlubu minkum al-afwa wa du'a. Atlubu minkuma saya meminta dari kalian berdua al-afwa maaf wa du'a dan doa. Faqala al-abu wal maka ayah dan ibunya berkata afa afallahu anka semoga Allah memaafkanmu wa waffaqaka dan memberimu taufik fi hayatika di dalam kehidupanmu wa dirasatika dan pembelajaranmu. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kalian berdua khairan dengan kebaikan. Naam. Hadhil kisah ma yata'alaq bil farhah bil jawais. Ini adalah cerita terkait dengan bahagia atau senangan
dengan hadiah-hadiah. Naam. Tayyib min huna tafaddalu qabla an nastamir ila ma ba'dahu sebelum kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Hal indakum soal ma yata'allaq bi hadhil kisah. Tak ada yang dibingungkan atau yang ditanyakan, silahkan tafadhalu. Saya tanya, ini ada Bu Nur Hayati atau Bu Irma, Bu Izzah, Bu Syariatun Hasanah. Silahkan, ada yang belum dipahami. Wadih, Insyaallah wadih Ustaz. Insya Salah Allah. lagi Nah, Ustaz. nah. Ala kulli hal, yakni fil marhalati salisa hadza labud alaikum an ta'rifu ma'na kulli kalimah. Harus tahu arti per kalimatnya, harus tahu. Per kata ya. Per katanya harus tahu. Misalkan wajadtumul mufradat al-jadidah uktub. Kalau ada kosakata baru, tulis. Hakadha tariqatu ta'allumil lughatil arabiyyah. Wa kadzalik qalilan fa qalilan kadzalik ifhamu al-ma'na. Naam. Naam, tayyib, enggak apa ya. Hanya mendengarkan. Yang penting ketika ala kulli hal fi ta'allumil lughatil arabiyyah la tansau kullama wajadtumul mufrada al-jadida uktubu wahfadhu. Naam, tayyib. Nastamir, kita lanjutkan. Yakni aswat tentang suara-suara. Istami' walahid. Perhatikan dan istami' simak walahid dan perhatikan. At-tanwinu tanwinun nasab, tanwinur rafa, tanwinul jar. Tanwin itu ada tiga ya. Fathatain kalau dalam keadaan nasab, kalau di dalam keadaan rafa adalah dhammatain, kalau dia kemasukan huruf jar maka kasrotain. Ya. At-tanwinu nunun sakinah talhaqu akhirul kalimah masbuqah bi fathah au dhammah au kasrah wa yuntaqu fi ghairil waqf. Jadi tanwin ini adalah nun sukun yang ada di akhir kalimat yang didahului fathah atau dhammah atau kasrah dan diucapkan ketika tidak diwakafkan. Contohnya apa di sini? Malikun. Maka kalau ditulis bahasa Indonesia ini adalah kaf nun kun. Ah, alimun atau alimin maka mim nun min ya. Ini maka tanwin ini hanya dibaca faqat yukra yakni fi ghairil waqfi pada saat tidak diwakafkan. Malikun, alimin, saliman, jalisin, khafifan, khabiran. Kira jelas ya tentang tanwin ini. Jadi untuk pengucapan tanwin itu adalah ketika tidak diwakafkan. Itu maka dibaca dihidupkan ya seperti ada nun sukun yang ada di akhir kalimat. Oke, Azun wadih ya saya kira jelas tentang tanwin ini ya. Wadih ya ashab. Saya kira ini sangat mudah. Syariatun Hasanah Sardi Umar, Izzatul Mumti'ah. Insyaallah Ustaz. Insya Allah ya, ini tentang tanwin saja. Nah, jadi tanwin ini ketika diwakafkan ya Malik. Tapi ketika kita wasol kita sambungkan tidak diwakafkan maka bacanya adalah Malikun, Alimin, Saliman. Nah, kita lanjutkan. Nah, Jam'ul Mudzakkar Salim. Nah, ini yang penting. Jam'ul Mudzakkar Salim mulahadzatun nahwiyah catatan nahwu. Jam'ul Mudzakkar Salim jamak Mudzakkar Salim. La budda alaikum ta'rif. Ada yang sudah ini pengertiannya ada di sini.
Jam'ul mudzakkar salim, jamak muzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim, jamak muzakkar salim adalah jam'un lil akilina. Jamak yang menunjukkan orang laki-laki yang berakal. Oke, oke. Sebelum kita masuk ke jamak muzakkar salim, jamak itu ada berapa sih? Kayaknya mungkin sudah kita singgung atau belum? Jamak itu ada berapa? Ada yang tahu? Jamak taksir. Jamak taksir, terus Nggak paham kali Ustaz. apalagi? Muannas salim ya, Sen. Iya, ya. Jamak nanti ada tiga ya. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim. Ini ya kita bahas nanti. Terus jamak muannas salim dan yang ketiga adalah jamak taksir. Nah, sekarang yang pertama jamak muzakkar salim. Apa jamak muzakkar salim itu? Nama aja jamak. Jamak itu adalah isim yang lebih dari dua. Setiap isim yang lebih dari dua itu dinamakan jamak. Contohnya apa? Kitabun, satu kitab itu namanya isim mufrad. Kitabani, dua kitab namanya isim musanna atau isim tasniyah. Tapi yang terakhir, kalau lebih dari dua itu namanya adalah isim jamak. Sudah ya? Berarti sekali lagi apa pengertian isim jamak? Isim yang lebih dari Dua. oke, dua ke atas pokoknya jamak. Tiga, empat, lima, seratus, 1 juta, 1 miliar itu namanya isim jamak. Oke. Selanjutnya al-muzakkar. Nah, kita kemarin sudah menyinggung kata muzakkar. Muzakkar itu apa? Laki-lah, Laki-laki. laki-laki. Kalau muannas Perempuan. perempuan. Oke. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan jam'ul mudzakkaris salim atau kita buat tanda oh muzakkar berarti ya jamak laki-laki ya. Jam'ul mudzakkaris salim adalah jamak atau isim yang lebih dari tiga lil akilina bagi orang-orang laki-laki yang berakal. Karena nanti ada jamak yang berakal dan tidak berakal. Contohnya apa yang jamak yang berakal itu ya seperti guru ya atau orang Islam kan berakal atau apa namanya pokoknya yang bernyawa orang-orang manusia ya. Jamak yang tidak berakal apa ya kayak pena itu kan nggak berakal. Sekolah, zat isim yang itu kan tidak berakal ya. Jadi apa namanya yang dinamakan jamak muzakkar salim adalah jamak yang berakal. Jamak laki-laki yang berakal. Bizyadati wawin wa nunin dengan menambahkan waw dan nun fi halatir raf'i dalam keadaan rafa wa ya'in wa nun fi halatin nasbi wal jar dan ya dan nun dalam keadaan nasab dan jar. Contohnya adalah ini. Shalla fil masjidi muslimuna kasiruna. Oke. Sholat fil masjidi di dalam masjid. Siapa? Al muslimuna orang-orang Islam. Kasiruna yang banyak. Oke, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi. Tentang jamak muzakkar salim apa sih bingung kayaknya ini? Halo, teman-teman. Tentang Berarti kalau jamak. Nah, Mas muzakkar Aziz. itu berarti muslimuna, muslim, muslimun gitu Ustaz, kan insya Ustaz. Allah. Ha-ha. Jadi kalau jamak muzakkar salim itu ini dulu pengertiannya dulu harus tahu. Jamak muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan eh, arti laki-laki untuk orang yang berakal yang lebih dari dua. Sudah ya. Intinya harus laki-laki berakal lebih dari dua. Oke, sudah jelas ya. Oke. Jelas Ustaz. Selanjutnya kalau dalam keadaan rofa ini ditambahi waw dan nun. Dalam keadaan rofa ini apa? Rofa itu adalah di dhammah. Itu biasanya itu tidak kemasukan apa-apa ya, tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jer ya. Jadi dia ini masih bersih gitu. Aslinya, nah inilah normalnya
itu jamak muzakkar salim itu tambah waw dan nun. Contohnya apa? Muslimun jadi muslimuna. Mukminun mukminuna. Ya, apalagi? Contohnya apalagi coba jamak muzakkar salim. Ayo sebutkan. Buat contoh. Ini ada Mudarrisun. ini ada Mudarrisun. uh, uh, mudarrisun mudarrisuna. Tapi ingat tidak semuanya bisa dijadikan jamak muzakkar salim ya. Nanti rojulun rojuluna, waladun waladuna. Tidak bisa ya. Jadun jaduna. Tidak semuanya yang berakal itu bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Untuk jamak ini memang harus dihafalkan, tidak bisa dikiaskan. Gitu ya. Paham tuh? Jadi nanti misalkan ustazun, tidak bisa ustazuna. Kan ustaz kan berakal, laki-laki. Tidak bisa. Ustazun ada jamaknya sendiri. Ustazun, ustazani, asatir. Nah, itu namanya jamak juga. Oke, sampai sini paham ya tentang jamak muzakkar salim. Insya Allah Ustaz paham. Oke ya, paham. Oke, selanjutnya itu tadi dalam keadaan kalau dalam keadaan rofa, dia ini damai waw dan nun. Ini loh. Sholat fil masjidi muslimuna kasiruna. Sholat di dalam masjid muslimuna orang-orang Islam kasiruna yang banyak. Kenapa kok dia ini dalam keadaan rofa? Iya, karena dia adalah menjadi fa'il daripada sholat. Kalau diartikan orang-orang muslim yang banyak sholat di dalam masjid. Maka fa'il itu adalah ismul marfu, isim yang dirofakkan. Oke. Sebelumnya rofa, paham ya? Halatir rofa ya. Paham tentang rofa? Apa itu rofa? Paham ya? Apa rofa itu? Doma, Lama Ustaz. domah Rofa, ya Ustaz. rofa itu ya bahasa. Kalau sederhananya rofa itu ya domah. Kalau fathah itu nasab. Kalau jer itu kasroh. Ya. Biasanya kalau dalam istilah-istilah nahwu itu ketika isim itu ada tiga keadaan. Bisa dia itu dalam keadaan rofa. Kalau nggak rofa, nasab ya jer. Kalau nggak harokatnya doma, fathah ya kasroh. Nah, jadi kalau pas tandanya rofa itu karena dia menjadi fa'il. Ya, fa'il itu apa? Pelaku. Ya, sedikit-sedikit ya. Ketika jadi fa'il maka dia dirofa. Rofanya jamak muzakkar salim ini dengan waw dan nun. Wes atau gini aja sudah simpelnya dulu karena memang kita nahunya cuman sedikit ya. Maksudnya belum kita detailkan. Ini kok bisa waw nun atau ya nun. Nah, nanti tambah bingung lagi. Pokoknya jamak muzakkar salim ini ya ini contohnya adalah muslimuna. Nah, ini jamak muzakkar salim. Nah, ada tambahan waw dan nun ini adalah ciri jamak muzakkar salim. Ya. Tulabun ini koliluna misalkan. Ini adalah ciri jamak muzakkar salim. Nah, atau selain waw dan nun ada ya dan nun ini juga. Ah, ini qabaltul mudarrisina. Loh, Ustaz ini kok gak mudarrisuna? Iya, karena dia menjadi maf'ul. Maf'ul itu harus dinasobkan. Ah, jamak muzakkar salim nasobnya ini harus pakai ya dan nun. Qabaltul mudarrisina aku menemui para guru fil maktabati di perpustakaan. Oke, paham ya? Apa Ustaz? Mau tanya Ustaz, Silahkan, Naam. tadi Al-Mudarrisina itu sebagai apa Ustaz? Dari Qabil tuh? Kobal tuh aku menemui al-mudarrisina para guru. Itu dia menjadi maf'ul. Maf'ul itu objek. Kalau bahasa Indonesia itu menjadi objek. Ah, jadi kan nanti yang menyebabkan dinasab itu sangat banyak sekali. Ada maf'ul bih, ada nanti ketika dia menjadi tamyiz, atau ketika dia menjadi zorof, atau dia nanti menjadi hal. Nah, itu yang menyebabkan dinasabkan. Dalam hal ini qabaltul mudarrisina aku menemui apa yang ditemui
para guru al-mudarrisina. Maka bukan qabaltul mudarrisuna, tapi qabaltul mudarrisina. Menjadi maf'ul. Maf'ul itu yang dikenai pekerjaan. Jelas? Insya Allah Ustaz. Nah, jadi Insya nanti ada istilah fa'il ya. Minimal kita harus tahu fa'il. Fa'il itu adalah apa? Fa'il pelaku. Allah. Subjek, kalau bahasa Indonesianya fa'il itu subjek. Dan subjek atau fa'il itu adalah pasti di rofa. Rofa itu artinya domah. Nah, biasanya itu di rofa. Nanti ada lagi di Arab nanti apa namanya lebih detail lagi. Nah, ini rofa iya benar di rofa. Rofanya pakai apa? Nanti ada rofanya pakai domah, ada pakai waw, ada pakai alif, ada pakai nun. Seperti itu. Ya, fa'il harus di rofa. Kalau dalam muzakkar salim ini tanda rofaknya itu enggak pakai domah, tapi waw nun. Kalau ketika nasab dia pakai ya nun mudarrisina, alfaizina, ra'aitul musallina. Begitu juga yang terakhir adalah ketika kemasukan huruf jer. Sudah tahu huruf jer adalah yang mengkasrohkan. Mungkin kalau di jurumiyah itu ada 10 ya. Di antaranya min ila an ala wa fi warba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam. Nah, itu sandingannya nanti diperdalam di ilmu nahwunya. Yang penting di sini kita tahu dulu jamak muzakkar. Oh, ini namanya isim jamak. Oh, isim jamak itu adalah isim yang lebih dari 3. Kalau jamak muzakkar salim berarti pokoknya isim jamak laki-laki yang lebih dari 3. Oke, sampai sini paham tum jelas? Insya Allah Ustaz. Mm-mm. Atau saya terjemahkan dulu ya, ya enggak apa-apa. Sholla fil masjidi muslimuna kasiruna. Sholat di dalam masjid orang-orang muslim kasiruna yang banyak. Limadza ta'akhkharul muslimuna fi hadzal asri? Kenapa orang-orang muslim terlambat di zaman ini atau ya di era ini atau mungkin maksudnya adalah di asar ini? Yaltahiku bil madarisi al masaiyah litullabi qaliluna. Mengikuti di dalam sekolah-sekolah sore tullabun qaliluna, murid-murid yang sedikit. Maksudnya adalah murid-murid yang sedikit mengikuti pelajaran sore. Sedikit sekali yang mengikuti pelajaran sore. Qabaltul mudarrisina fil maktabah. Aku menemui para guru di perpustakaan. Manahatil muassasatul faizinal jawaizah qayyimah. Manahatil muassasah lembaga memberikan al-faizina orang-orang yang berprestasi jaizat jawaizan qayyimah hadiah-hadiah atau penghargaan-penghargaan yang berharga. Ra'aitul musallina fil masjidi, aku melihat orang-orang sholat di dalam masjid. Hunaka jawaizutun kasiratun lil mubdi'ina. Di sana terdapat hadiah yang banyak lil mubdi'ina bagi orang-orang ya abda'a yubdi'u ibda, ya, bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang melampaui batasnya. Nah, atau mengerjakan dengan baik ya. Maka yang
bekerja dengan baik di dalam pekerjaannya. Asyarikatu tahtaju ila asyarati muhandisin. Nah, perusahaan butuh kepada 10 orang arsitektur. Ini adalah ah, contoh daripada jamak mudzakkar salim. Sudah, ini dulu sebelum kita lanjutkan harus ada pemahaman dulu terkait jamak mudzakkar salim. Apakah sudah jelas? Kalau memang belum jelas, saya bantu untuk memahamkan sebisanya saya. Afwan Ustaz, mau tanya Ustaz. Naam. Eh, ini yang bagian untuk muzakkar salam yang ketika kedapatan huruf jar, Mm-mm. ini ada mufrad ditambah dengan wawu nun dan ya nun. Ini maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya adalah di sini kan ya, ini ya, fi halatain nasab wal jar ini dah. Maksudnya adalah mufrad ditambahi wawu dan nun atau ya nun. Jadi jamak mudzakkar salim itu nih saya buatkan contoh ya. Saya jelaskan di sini saja. Jadi jamak mudzakkar salim itu Pak dimulai dari isim mufrad dulu. Misalkan contohnya apa tadi? Muslimun. Sret. Maaf ya jelek, nah apa sudah. Muslim, oh sebentar. Nah, dari kata-kata muslimun, muslimun saja. Nah, ini muslimun apa artinya? Muslimun adalah satu orang muslim. Tapi Orang untuk kita merubah menjadi orang-orang muslim, kalau sudah orang-orang itu berarti lebih dari dua, maka ditambahi waw dan nun. Muslimuna. Ah, kan dari kata mufrad ini. Sama juga misalkan tadi mudarrisun. Misalkan satu pak guru, ya bahasa Arabnya adalah mudarrisun, satu pengajar ini. Nah, akan tetapi ketika kita menginginkan para pengajar ya harus tambahi waw nun. Ini misalkan ditambahi waw dan nun kalau dalam keadaan rofa ya. Mudarrisun tambahin waw dan nun. Jadinya apa? Mudar mudarrisun. mudarrisuna. Nah, ini adalah jamak mudzakkar salim. Namanya ini kan berasal dari isim mufradnya itu tadi. Nah, Hmm, jadi mudarrisuna. Ini kalau dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan jar ya tinggal mudarrisun tambah iya jadi mudarrisin. mudarrisin. Nah. Tapi ingat ya, tidak bisa setiap isim itu dijadikan jamak mudzakkar salim. Saya contohkan tadi, ya misalkan ini ya, saya contohkan misalkan ustazun, ya. Ustazun adalah pak guru, satu pak guru misalkan ustazun. Nah, misalkan ustazun misalkan ya. Ustazun kan satu pak guru. Kita pengen para guru. Kalau para guru kan banyak, oh, berarti ditambah waw nun saja. Ustazuna. Boleh apa enggak? Enggak boleh, ya. Karena ada sendiri, ustadz itu jamaknya adalah ustazun, ustazani, jamaknya adalah bukan ustazuna, tapi adalah asa, asatizu. Ini bahasa jamaknya ustadz. Ya, oke, ini ya, asatizu. Ini termasuk Paham? jamak kecil bukan Ustaz? Nah, kalau asatid ini bukan jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim ini Pak, jamak muzakkar salim itu tandanya ada waw nunnya ini. Kalau nggak ada waw nun ada ya nunnya. Ini namanya jamak muzakkar salim. Kalau asatid ini meskipun adalah berakal dia, laki-laki, tapi dia bukan jamak muzakkar salim, namanya adalah jamak taksir. Nanti seperti itu. Sama-sama jamaknya, tapi beda namanya saja. Kalau ada waw nun, ya nun, jamak muzakkar salim. Kalau ini adalah jamak taksir. Paham ya? Nah, Ustaz. Saya kira jelas ya. Yang lainnya juga. Tafadhal, silahkan.
Naam, tayyib. Heeh. Oke, jelas yang lainnya. Jadi memang untuk jamak ini harus dihafalkan. Untuk jamak harus dihafalkan. Ya. Paling yang agak kesulitan itu yang ketika rofa, maksudnya keadaan kondisi fi'il maf'ul marfu bih itu sama fa'il maf'ul maf'il apa fa'il fi'il ya masalah saya lupa itu. Itu Heeh. yang agak susah nentuin rofanya. Nanti Heeh. rofanya, kalau nanti nasabnya Heeh. kan nanti biarnya itu nanti rofa dan nasab. Kayak tadi Qabil tuh mudarrisina itu jadi nasab kayak terus tadi Heeh. yang apa sholla fil masjidi muslimuna wa kathiruna nah itu jadi rofa. Nah cuman terkadang itu agak sedikit kesulitan kapan rofa kapan nasab itu. Heeh. Itu oleh karena itu maka harus kita juga menentukan eh, kan rofa nasab ini adalah bagiannya tugasnya ilmu nahwu untuk membedakan ini rofa atau nasab ya. Dan perbedaannya itu biasanya di akhir huruf saja ini loh. Waw nun belakangnya ini saja ya. Kapan ketika rofa ya banyak sekali atau ketika dia menjadi fa'il ya atau biasanya ketika dia menjadi mubtada atau tidak kemasukan apa-apa ya dia rofa. Dari mana? Taunya ya di antaranya juga dari artinya sudah kita tahu. Kalau subjek itu pasti rafa. Oh ya. Dilihat misalkan sholla fil masjidi muslimuna kasiruna. Misalkan bahasa Indonesia orang-orang Islam sholat di dalam masjid. Siapa yang sholat? Orang-orang Islam. Oh berarti orang-orang Islam ini menjadi fa'il subjek. Kalau fa'il itu berarti rafa, berarti al muslimuna atau sholla fil masjidi muslimuna kasiruna. Nah, seperti itu. Laku ya Yang Ustaz. kedua, pelaku. Tapi kalau contoh yang kedua, ketika dalam keadaan nasab gimana? Di antara nasab itu ketika dia dikenai pekerjaan atau menjadi objek. Contohnya, misalkan bahasa Indonesianya, aku menemui para guru di perpustakaan. Oke, sekarang para guru ini jam apa? Guru ini jam apa? Bahasa Arabnya apa? Oh, ustazun atau mudarrisun. Oke, mudarrisun ini jamaknya apa ya? Oh, mudarrisuna. Oke. Setelah itu, oh iya mudarrisuna. Kita lihat ini dia jadi apa ya? Apakah dia fa'il apa maf'ul? Diartikan dulu. Saya menemui para guru. Siapa yang menemui guru saya? Oh, berarti failnya saya. Apa yang ditemui? Para guru. Oh, berarti para guru menjadi maf'ul. Kalau maf'ul itu nasab, berarti nasabnya pakai ya nun. Qabaltul mudarrisina fil maktabati. Seperti itu. Naam. Jadi Antum subjek Ustaz. ya. Nah, Ustaz. Ha-ha. Jadi Nah, kalau objek itu adalah ha-ha. Objek itu adalah yang dikenai pekerjaan, maf'ul namanya ya. Kalau fa'il itu yang melakukan pekerjaan, disebut dengan fa'il. Ya, jelas? nah insya Allah boleh Ustaz. Heeh. Pokoknya itu nanti di dalam kitab Nahwu dibahas itu. Nanti apa saja, misalkan yang menyebabkan isim itu dinasabkan. Oh, nanti keluar semuanya. Apa saja yang menyebabkan fi'il itu dirofa atau isim itu dirofa. Nah, ini yang terakhir adalah huruf jar. Huruf jar ini juga harus dihafalkan. Huruf jar itu nanti ada 10 diantaranya ya. Min, ila. Pokoknya setelah huruf min pasti ya nun. Kalau dia jamak muzakkar salim ya. Oke, jadi seperti itu. Sekali lagi ya, untuk jamak muzakkar salim ya, itu jamak untuk orang yang berakal yang lebih dari tiga. Kalau dalam keadaan rofa ditambahi waw nun. Kalau dalam keadaan nasab ataupun jar ditambahi ya nun. Dan ingat, tidak semua orang atau tidak semua orang laki-laki yang berakal itu bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Akan tetapi sesuai dengan di kamus biasanya harus dihafalkan. Nah,
Bisa kita kiaskan kapan? Ketika kita sudah tahu memang dia mudzakkar salim, bisa kita kiaskan. Ini pakai waw nun apa ya nun? Kalau memang sudah ketemu, oh, biasanya di kamus itu pasti setiap isim itu ada tertulis jamaknya juga. Madrasatun, misalkan. Madrasatun terus setelahnya itu jim, madrasatun. Ah, seperti itu. Muslimun, jim, muslimu. Nah, maksudnya jim itu adalah jamak. Coba antum lihat di kamus nanti. Pasti seperti itu. Heeh. Jadi untuk patokannya dia ini jamak muzakkar salim atau tidak itu biasanya dilihat di kamus ya. Oke, fahim tum? Oke. Qabla an nakhtim hazil jalsah hal indakum soal sebelum kita tutup ada pertanyaan. Nah, misalkan biasanya itu di kamus tuh misalkan ada antum nyari kolamun ya. Pasti ada kolamun. Ini ya. Ini nanti ada tulisan seperti ini. Seret kecil ya. Jim biasanya ini. Ini artinya adalah jamak. Nanti di sini adalah seterusnya adalah jamaknya. Aqlamun biasanya ini. Ah, maka aklamun ini kolamun ini artinya adalah satu pena mufrad. Kalau sudah ada jim ini berarti aklamun ini artinya adalah pena-pena atau lebih dari dua. Dan aklamun ini jamak muzakkar salim apa bukan? Ayo coba. Aklamun ini jamak muzakkar apa jamak muzakkar salim apa bukan? Coba Pak Nurli atau yang Yang taksir. Set. bukan ya. Aklamun ini bukan jamak muzakkar salim. Kenapa? Loh, karena artinya aja pena kok. Ya benar memang dia ini isim laki-laki tapi dia tidak berakal. Nah, karena tidak berakal ini bukan jamak muzakkar salim. Biasanya kalau nggak berakal ya paling banyak itu pasti adalah jamak taksir. Nah, seperti itu. Sama-sama jamaknya, tapi beda nama. Oke, jelas ya. Paham Tum? Oke, Terminal Ustaz. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya. طيب ربما في هذه الليلة نكتفي بهذا القدر فأخيرا يعني أقول لكم شكرا كثيرا على حسن اهتمامكم واعتنائكم. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan juga eh, ya perhatiannya terima kasih. Wa atlubul afwa wassamahah minkum. Saya minta maaf sekali dan juga sekali lagi banyak minta maaf. In wajadtum minni al akhta wal bayan la siyama fi tadrisi ma'akum. Minta maaf ketika mungkin ada penjelasan yang salah atau yang kurang jelas dalam menyampaikan pelajaran. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran ana udzakirukum dan yang terakhir saya ingatkan pada antum liman yurid an tastamir ad-dirasah ilal marhalatil ladzi ba'daha. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke kelas selanjutnya masih ada kelas selanjutnya dan insya Allah akan lebih mendalam. Kita eh, terutama di masalah nahwunya juga kita akan lebih perdalam di kelas selanjutnya. Fa miskul khitam hayya bina naqra doa akhir majelis ma'an subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Syukran, afwan, jazakumullah khair. Barakallahu fikum.